Kali ini kita lagi ada di daerah Surabaya Barat ya, dan mau tunjukin kalian satu rumah yang baru banget jadi. Dalamnya itu unik ya, karena layoutnya itu agak beda daripada rumah biasanya. Nah, hari ini kita ada di daerah Citraland. Ini kita tepatnya di klaster Crystal Golf ya, dan di depan kita ini ada satu rumah yang punya dimensi itu 10 kali 15. Jadi luas tanahnya itu 150 meter persegi dan punya luas bangunan 213 meter persegi. Di dalamnya ada 3 plus 1 kamar tidur, dan untuk harganya rumah ini dijual 5 miliar rupiah. Itu udah lengkap sama semua furniturnya yang ada di dalamnya. Yuk kita bahas mulai dari bagian depan. Untuk desain rumahnya ini menggunakan bahasa desain modern kontemporer ya, seperti banyak rumah yang ada di daerah Surabaya Barat yang keluar pada tahun 2024 ini. Nah, ini di area carportnya ini cukup untuk menampung 2 mobil besar ya, karena dari ujung sampai ujung carportnya itu lebarnya 6 meter. Dan ini nanti kalian udah dapat kanopi, yang mana ini kanopinya bagus banget. Soalnya kalau kalian lihat dari besi penyangganya ini bukan menggunakan besi hollow ya, melainkan dia menggunakan namanya itu baja WF, dimana harganya lebih mahal daripada besi hollow dan punya kekuatan yang lebih kuat dibanding besi hollow. Untuk area carportnya sendiri, ini lantai carportnya itu dia menggunakan dari material yang namanya batu andesit ya. Dan di sebelahnya ada juga area taman, itu lengkap sama ada tandon bawah, ukurannya 1,5 meter kubik atau 1.500 liter. Nah, ini juga ada satu area untuk ART, jadi nanti ART-nya itu bisa akses secara terpisah. Dan untuk pintu utamanya itu ada di sebelah kanan. Dan di depannya ini ada satu teras depan yang ukurannya itu cukup besar ya untuk rumah zaman sekarang. Nanti kalian bisa taruh untuk rak sepatu di bagian depannya. Sekarang kita bahas bagian dalam rumahnya. Begitu masuk rumahnya, hal pertama yang kita temuin adalah satu pintu ini yang besar banget. Ini pintunya kokoh banget ya, dan berat sekali. Ini materialnya itu dari kayu, namanya kayu nyato. Jujur kita jarang banget nemu rumah yang harga segini menggunakan material kayu ini, karena biasanya orang-orang itu pakai kayunya kayu merbau. Dan begitu masuk, ini ada teras lagi, tapi terasnya itu adalah bagian indoornya. Jadi di sini ada satu kabinet besar yang bisa buat taruh buku-buku atau lain sebagainya. Nah, kalau kita geser, ini juga unik karena hal pertama yang kita temuin setelah dari pintu masuk itu bukan ruang keluarga ya, melainkan satu area pantry, di mana pantry atau dapur bersih ini biasanya ada di bagian yang lebih dalam dari rumah ya. Biasanya kan ketemu sama satu ruang keluarga dulu, tapi ini bagiannya pantry dulu. Memang ini tidak selera semua orang di Indonesia. Tapi kalau desainnya bagus banget gini, kalian kira-kira jadi suka nggak ya? Ini jujur emang high spec banget, kelihatan dari lighting yang digunakan sama penggunaan material stone atau material dari islandnya ini menggunakan marmer asli ya. Jadi bukan granit tile yang motifnya seperti marmer. Nah, kalau kita geser dari area pantry-nya, ini baru kita menemukan satu meja makan yang muat untuk 6 seater. Tapi ini kalau di-upgrade menjadi 8 seater juga masih muat ya. Karena ini space-nya emang lebar banget. Kelihatan jarak antara kursinya itu juga masih lebar. Dan baru lebih ke dalam lagi kita menemukan satu area ruang keluarga. Di mana ruang keluarganya ini menurut kita cukup simpel, cukup sederhana. Ini menggunakan sofa 3 seater. Tapi kalau kalian upgrade menjadi sofa 3 plus 1 atau bahkan 3 plus 2, nanti ditaruh sofa tambahan di sebelah ujung sana, itu juga masih muat. Karena kalian lihat jarak dari sofa ke area TV-nya itu sekitar 3,2 meter. Jadi cukup jauh. Dan dari sini kalau kalian lihat di sebelah kanan, dari area ruang makan sampai area ruang keluarga itu mendapatkan view ke arah taman yang ada di samping. Jadi ini kita selalu bilang ya, kalau taman samping itu emang lebih menarik daripada taman yang ada di bagian belakang rumah. Karena dengan taman samping itu punya pencahayaan, jadi distribusi cahayanya lebih merata nih, cahaya naturalnya. Berbeda dengan taman belakang, kalau tamannya ada di bagian belakang, yang mendapat cahaya natural hanya di bagian belakangnya saja. Nih, kita mau bahas nih bagian kusennya. Ini tuh bener-bener rumah yang nggak pelit spek ya. Kenapa? Karena ini dari kusennya aja, dia pakai merek YKK yang tipenya Nexta. Di mana tipe Nexta ini adalah tipe kusen YKK yang paling mahal harganya. Nah, untuk area sampingnya, ini bagian taman sampingnya, kita suka soalnya bawahnya ini dilapisin sama kayu conwood ya. Jadi ini bukan kayu beneran, tapi pakai material dari conwood yang diberi
seperti rongga ya di dalamnya. Jadi ketika hujan, nanti airnya itu langsung masuk ke area resapan di bawah dari kayu ini. Di ujungnya itu juga diberi satu kolam ikan yang memberikan efek atau suara air ya, yang bikin dalam rumahnya itu terasa lebih tenang. Nah, di sini ada beberapa ruangan nih. Yang pertama, di bagian bawah tangga, ada satu area kamar mandi ya, lengkap sama area showernya, kloset duduk, dan wastafelnya. Lalu, kalau di sebelah sini, ini kan ada satu kabinet, standar aja, dan di bagian ujung area pantry, ini ada satu pintu kaca yang kalau kita dorong, ternyata isinya adalah gudang. Dan di tengah-tengahnya ini juga ada satu area lagi, ini merupakan area menuju dapur sekaligus akses terpisah untuk ART-nya. Nah, di sini kan bagian dapur kotor. Jadi nanti dapur yang bagian dalam itu bisa dijadikan dapur bersih aja tanpa perlu masak-masak. Nanti kalau masak-masaknya di area dapur yang ini. Lalu di sini ada kamar ART dan juga ada bagian jemuran ya. Nanti untuk jemuran bisa taruh di sini, udah disiapin drainasenya. Dan di sini ini nggak terbuka ya, ini tertutup. Dia menggunakan kanopi dari kaca. Sekarang kita naik ke lantai 2, kita bahas area tangganya ya. Yang pertama ini untuk railing, dia menggunakan kaca temper ya, jadi bukan besi garis-garis pakai list gitu. Dan seperti rumah mewah pada umumnya, kita berkali-kali juga bahas, kebanyakan rumah mewah itu area tangganya, lantainya pasti menggunakan material yang berbeda atau paling tidak warnanya berbeda. Di sini lantainya itu menggunakan homogeneous tile atau granite tile yang punya motif itu hitam seperti marmer ya, ada corak-coraknya gitu. Nah, ketika naik ke lantai 2, di sini kan ada 3 kamar. Kamar yang pertama dan kamar yang kedua itu sama-sama kamar untuk anak dengan ukuran yang sama persis. Ini view-nya, dia punya pemandangan ke arah taman yang ada di samping rumah tadi. Nah, ini udah terpasang AC juga di setiap kamarnya. Dan di depan dari kamar ini ada beberapa ruangan. Yang pertama ini adalah kamar mandi sharing ya. Jadi 2 kamar tidur anak tadi itu berbagi kamar mandi dan di sebelahnya ada satu area laundry terpisah. Jadi laundrynya itu nanti di lantai 2 dan juga ada satu area jemuran. Kalau area yang jemuran tadi di bawah itu selain jadi jemuran itu juga bisa digunakan untuk menjadi area storage atau kalian balik aja enggak apa-apa. Di sini nanti bagian storage-nya, di bawah bagian jemurannya. Nanti terserah kalian ya. Sekarang ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu kamar tidur utama. Tapi sebelum bahas kamarnya, kita bahas lantainya dulu. Karena untuk flooring lantai kamar utama itu berbeda, dia menggunakan marmer asli nih. Slabnya pun besar-besar, ini hampir tidak terlihat nutnya atau garisnya. Jadi kesan spesial di kamar utamanya itu terasa banget ya. Ini udah dikasih satu kasur yang punya lebar itu 180 atau king size dan mereknya itu dari King Coil ya, merek yang cukup mahal. Jadi ini kualitas kasurnya udah dipastiin enak banget ya. View-nya itu menghadap ke depan rumah, itu ada satu area balkoni. Kalau kita buka, nanti kalian bisa buat nongkrong-nongkrong ya. Meskipun emang balkoninya itu nggak besar, tapi paling tidak ada satu area balkoni untuk dipakai di sore hari atau pagi hari. Dan juga ada pencahayaan nih, nggak besar, tapi cukup mengarah ke area taman yang ada di samping rumah tadi. Dan di sini juga ada satu area walk-in closet yang terpisah, di mana ini cukup untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pintu lemari. Dan di sini nanti kalian bisa taruh satu kursi untuk meja riasnya. Dan yang spesial itu adalah kamar mandi utamanya. Nah, kamar mandinya memang tidak ada bathtub ya, tapi di sini kalian semua sanitary-nya itu udah dapet mereknya itu dari nih, Kohler, salah satu merek sanitary yang paling mahal yang ada di Indonesia saat ini. Nanti udah lengkap ya, ada kloset duduk, wastafel, dan ada area showernya juga. Dan shower box-nya ini udah terpisah ya sama kaca, jadi kalau dipakai untuk mandi, airnya tidak akan keluar dari area mandinya. Oke, gimana nih pendapat kamu tentang rumah di Citraland Cluster Crystal Golf ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.